Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran 5. Hidup bersih dan sehat anak-anak, ini ada di halaman 187 sampai dengan 197. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, warga Kompleks Perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Baik, kita amati pada gambar anak-anak. Tampak ini para warga sedang mengadakan kerja bakti. Mereka sedang membersihkan selokan anak-anak di sini, juga mengumpulkan sampah. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Tampak pada gambar di sini, ini keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di taman. Ini Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Tampak pada gambar ada dua tempat sampah anak-anak. Ini khusus untuk sampah anorganik dan yang di sebelah kanan untuk sampah organik. Sampah anorganik itu contohnya plastik, kalau sampah organik contohnya daun-daunan atau sisa makanan. Jadi saat membuangnya harus dipilah. Ini dilanjutkan. Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang. Ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi percakapan mereka adalah tentang manfaat kerja bakti dan memilah sampah saat membuangnya di tempat sampah. Yang kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti adalah pekerjaan cepat selesai dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Soal nomor 3 anak-anak. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ini jawabannya sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Kalau pernah, dijawab pernah. Yang keempat, apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Di sini Ibu memberi contoh, misalnya, saya biasanya ikut membantu mencabuti rumput liar dan membuangnya ke tempat sampah. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Tentu, taman akan menjadi kotor, banyak ditumbuhi rumput liar, dan menjadi sarang penyakit. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Ini kosakatanya sudah disediakan dalam tabel. Kita memulai dengan pertanyaan yang pertama atau makna kata yang pertama. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu disebut dengan kerja bakti anak-anak. Di sini sudah ada kata kerja bakti, di sini ibu kota. Nanti anak-anak bisa mewarnai sendiri di sini.
Nih. Lanjut, ini soal nomor 1 sudah, soal kedua. Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Itu disebut dengan istilah daur ulang. Sudah dijawab di sini. Dan yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Itu adalah makna dari kata tata kota. Di sini tata kota jawabannya miring di sini anak-anak. Nanti anak-anak bisa mewarnai sendiri. Di sini Ibu garis. Nanti anak-anak bisa mewarnai sendiri pada petak-petaknya. Nih, dicoba sendiri nanti pasti bisa. Ayo membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi yang diperoleh dari isi teks di atas adalah taman kota banyak manfaatnya bagi warga, sehingga harus dijaga kebersihannya. Ayo mengamati anak-anak. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Tentu anak-anak sudah tahu. Iya, cara menjaga kebersihan taman kota adalah dengan melakukan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan taman kota. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Ya, isi gambar adalah kegiatan warga yang sedang melakukan kerja bakti. Tanpa di sini kegiatan warga yang sedang melakukan kerja bakti, ada yang memangkas tanaman, ada yang menyiram tanaman, ada yang memotong rumput, dan ada juga yang mengumpulkan sampah. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Informasi yang diperoleh dari gambar adalah kegiatan warga bekerja bakti membersihkan taman kota. Ayo menulis anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar menjaga kebersihan taman. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Ini Ibu memberi satu contoh saja anak-anak, cara menjaga kebersihan taman. Taman kota merupakan milik bersama warga kota yang harus dijaga kebersihannya. Taman kota yang bersih, indah dan asri merupakan lingkungan yang sehat. Taman kota yang terawat membuat udara di sekitarnya segar dan pengunjung yang datang merasa nyaman. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan taman kota adalah dengan bekerja bakti. Warga bisa berbagi tugas untuk membersihkan taman kota. Ada yang memotong rumput liar, ada yang memangkas tanaman supaya rapi, ada yang menyiram tanaman, ini perlu tanda koma anak-anak, dan ada juga yang mengumpulkan sampah untuk dibuang. Selain itu, saluran air harus dibersihkan agar airnya mengalir lancar.
Ayo mengamati anak-anak. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama orang lain? Amati gambar di bawah ini. Pada gambar ini tampak sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Di gambar yang pertama adalah kegiatan musyawarah warga di lingkungan, dan yang kedua adalah gambar ibadah bersama para warga sesuai dengan agama yang dianut. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi yang diperoleh dari gambar di atas adalah sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar dengan cara ikut serta dalam kegiatan musyawarah warga di lingkungan dan beribadah bersama dengan warga yang lain sesuai dengan agama yang dianut. Ayo berdiskusi, kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Diskusikan dengan temanmu. Di sini Ibu memberi beberapa contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Yang kedua, kegiatan musyawarah bersama warga kampung. Yang ketiga, beribadah bersama dengan warga lain di tempat ibadah. Yang keempat, bergotong royong membantu tetangga yang punya hajat. Yang kelima, bergotong royong dalam kegiatan perayaan HUT RI di kampung. Dan yang keenam, bergotong royong membantu jika ada warga yang sedang terkena musibah. Contohnya, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Coba diskusikan dengan temanmu. Di sini Ibu memberi beberapa contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi atau menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, ras, ataupun agama. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan warga lain tanpa pilih-pilih. Yang keempat, mau menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Yang kelima, mau membantu warga lain yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, mau ikut serta dalam kegiatan bersama warga lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Nah, coba biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupanmu sehari-hari. Ayo berlatih anak-anak. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan dengan warga di sekitarmu? Coba ceritakan dengan santun dan jujur. Ini anak-anak bisa memberikan contoh, misalnya kegiatan bersama saat memperingati HUT RI. Boleh ini diceritakan dengan santun dan jujur. Ayo mengamati anak-anak. Amati kembali gambar di bawah ini. Tampak pada gambar di sini orang yang sedang menyemprot tanaman dengan semprotan. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi yang diperoleh dari gambar adalah orang yang sedang menyemprot tanaman dengan semprotan. Bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Ia bisa melakukan kegiatan itu dengan menggunakan kekuatan otot. Menyemprot tanaman dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut.
Misalnya dengan gerakan dasar sit up. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini sit up tepuk tangan. Ini gerakannya adalah berbaring, setelah itu duduk sambil tepuk tangan. Cara melakukannya, mula-mula tidur telentang, kedua tangan luruskan di samping badan. Selanjutnya, dengarkan aba-aba peluit dari guru. Bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5-10 atau semampunya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Ayo mencoba anak-anak, lakukan permainan gerakan sit up tepuk tangan di lapangan secara berpasangan. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ungkapkan perasaanmu setelah bermain. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.